pada tahun 1848 sampai tahun 1849 adalah tahun di mana Pulau Bali mengalami sebuah peristiwa penting yang dikenal dengan nama Perang Puputan Jageraga. Puputan Jageraga adalah perang titik darah penghabisan yang hanya bisa tumbang karena politik adu domba yang dilakukan oleh pihak Belanda. Penyebab terjadinya perang ini karena hukum tawan karang yang berlaku di Pulau Bali yang sudah ditetapkan selama berabad-abad silam oleh raja-raja setempat di Bali. Belanda memanfaatkan isu hak tawan karang ini yang dimana raja-raja di Bali dapat merampas kapal-kapal Belanda yang karam di perairan wilayah kekuasaannya. Dan inilah salah satu kisah dari Puputan, yaitu Perang Puputan Jageraga. Ada urusan apa datang ke sini? Saya ingin mencari Raja Anda, Tuan. Apakah bisa? Apakah Anda sudah membuat janji kepada kami? Belum. Baik, saya akan sampaikan kepada raja saya. Tunggu di sini. Tuan, ada utusan dari Belanda yang ingin bertemu dengan Tuan. Biarkan dia masuk. Baik, Tuan. Utusan Belanda masuk ke dalam kerajaan Buleleng dan menemui Raja Buleleng yang sedang duduk bersama Patih I Gusti Ketut Jelantik. Good morning, sir. Apa tujuanmu datang ke sini? Tujuan saya datang ke sini untuk menjalin kerjasama. Kerjasama? Kerjasama apa itu? Saya telah membawa surat dari Paduka. Apa isi surat tersebut? Kami pihak Belanda ingin menjalin kerjasama dengan pihak Kerajaan Buleleng untuk tidak memberlakukan hukum hak tawan karang terhadap Belanda dan juga memberi bantuan jika ada salah satu dari kapal kami yang terdampar di wilayah perairan Kerajaan Buleleng. Bagaimana? Apakah Anda setuju? Bagaimana menurut Paman? Saya setuju. Baiklah, kami setuju. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Pada tahun 1844, terdapat kapal-kapal Belanda yang terdampar di pantai Prancah dan pantai Sangsi, yang dimana wilayah tersebut merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Buleleng. Dan Kerajaan Buleleng pun ingin merampas kapal milik Belanda tersebut. Ya Tuan, ada kapal Belanda yang sedang di pesisir pantai kita. Ayo kita rampas kapal Belanda itu. Para prajurit Bali pun
merampas kapal milik Belanda tersebut di bawah perintah Raja Buleleng. Pihak Belanda yang mengetahui hal tersebut marah karena pihak kerajaan Buleleng tidak menepati perjanjian mereka. Akhirnya, Belanda pun menuntut agar kerajaan Buleleng melepaskan hak tawan karangnya sesuai perjanjian. Dan terjadilah perang antara pihak Belanda dengan pihak kerajaan Buleleng. Apakah menurut Baginda ini tidak akan diketahui Belanda? Jika Belanda menyerang negara kita, kita akan pura-pura mengalah saja. Baiklah, Kerajaan Buleleng kita menepati perjanjian, kita akan menyerang ke kerajaan Buleleng. Kabar Tuan, Belanda sudah banyak mengasih mereka tadi di daerah istana. Apa yang harus kita lakukan? Kita akan berpura-pura menyerah kepada Belanda, lalu kita akan menyerang mereka. Segera panggil pasukan. Baik Tuan. Saudara-saudaraku, sudah saatnya kita merebut tanah kita yang direbut oleh penjajah. Mari kita melawan penjajah itu demi kemerdekaan dan kehormatan Bali. 7 Maret 1848, Belanda menyerang kerajaan Buleleng di bawah pimpinan Mayor Jenderal Van der Wijk. Namun, serangan itu berhasil digagalkan oleh Patih Jelantik dengan siasat raja yang berpura-pura menyerah kepada Belanda. hancurkan seluruh wilayah kerajaan Buleleng. Pasukan! Pasukan Belanda bergerak menyerang kerajaan Buleleng dan pasukan kerajaan yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik siap untuk mempertahankan kerajaan Buleleng. Pertahankan kerajaan, pasukan serang! Pasukan Jenderal Van der Wijk berhasil dipukul mundur oleh pasukan I Gusti Ketut Jelantik. Belanda mengalami kekalahan pada perang yang pertama. Seorang perwira bernama Rock Hassen menulis surat kepada Van der Wijk bahwa ia tidak akan menyerah sebelum menghancurkan benteng Buleleng. Akhirnya, Van der Wijk memberi kepercayaan kepada Michiel untuk menyerang kembali kerajaan Buleleng. Di perang pertama, aku telah kehilangan banyak pasukan karena ulah licik rakyat pribumi. Dan sekarang, kau harus hancurkan kerajaan Buleleng. Dengan senang hati Tuan, dan ini akan menjadi kemenangan kita. Baik, kau bisa pergi sekarang.
Pada tahun 1849, Belanda kembali mengirim pasukan untuk menyerang kerajaan Buleleng. Pasukan tersebut dipimpin oleh Jenderal Andreas Victor Michiel. Jangan sampai kalah untuk kedua kalinya. Pasukan Serang! Perang berakhir. Pasukan Belanda berhasil menguasai wilayah kerajaan Buleleng. Banyak pihak dari kerajaan Buleleng yang gugur di medan perang. Setelah berhasil menguasai kerajaan, pihak Belanda memutuskan untuk menguasai daerah-daerah lain yang berada di sekitar Buleleng. Kalah jumlah dan kalah senjata, itulah yang dialami oleh rakyat Bali. Namun, semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan Bali tetap berkobar di hati rakyat Bali, dan juga menjadi kemenangan abadi untuk seluruh rakyat Bali. Sekian dari kami, dan terima kasih. Flashback. A few moments later. Ada urusan apa datang ke sini? Saya ingin bertemu dengan Raja Anda, Tuan. Apakah bisa? Karena sudah membuat janji pada raja kami. Ada urusan apa datang ke sini? Saya ingin bertemu dengan Raja Anda, Tuan. Ada A few inches later. Pertahanan benteng, serang. Oh my god! Aku mau baca. Tuan, ada utusan dari Belanda yang ingin bertemu dengan Tuan. Biarkan dia masuk. Baiklah. Baik. Tuan, ada utusan dari Belanda yang ingin menemui Tuan. Biarkan dia masuk. Baik, Tuan. Den. Tuan, ada utusan dari One eternity later. Tuan, ada utusan dari Belanda yang ingin bertemu dengan Tuan. Biarkan dia masuk. Kurang kerasa sih. Tuan, ada utusan dari Belanda yang Tuan, ada utusan dari Belanda yang ingin bertemu dengan Tuan. Biarkan dia masuk. Baik, Tuan. Tuan, ada utusan dari Belanda yang ingin bertemu dengan Tuan. Biarkan dia masuk. Bertemu menemui. Sama aja, Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Kita melawan jaya itu demi kemerdekaan dan kehormatan Bali.
ada kapal Belanda yang sedang di pesisir pantai kita. Ayo kita rampas kapal Belanda itu. 2 hours later. Apakah menurut Baginda tidak akan diketahui? End of flashback.